Halo Lur, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kembali lagi bersama Pendongeng Movie. Di sini tempat bagi kalian kaum pencinta anim untuk menonton dongengan alur cerita anim yang tentunya seru-seru Lur. Kali ini Mimin akan mendongengkan sebuah anime yang berjudul Orient. Anime ini menceritakan tentang seorang bocah yatim piatu yang hidup sebatang kara dan ia memiliki kekuatan legendaris yang dicari semua orang. Nah, kekuatan apakah itu? Tanpa basa-basi lagi, mari kita gasken Lur. Anime dibuka dengan memperlihatkan sebuah negeri yang dikenal dengan Hinomoto. Pada zaman itu, Hinomoto merupakan negeri para manusia. Sayangnya era manusia itu berakhir saat iblis muncul secara tiba-tiba dan menjajah wilayah manusia. Namun selalu saja ada yang melawan kekuasaan iblis dan bertarung secara terus-menerus. Mereka itu adalah kelompok samurai yang disebut Bushidan, yaitu satu-satunya yang bisa melawan iblis. Nah, itulah opening dari anime ini, Lur. Kemudian adegan berpindah ke era sekarang, di mana ada sebuah kota yang masih menjadi jajahan iblis yang bernama Tatsuyama. Di kota ini semua manusia menyembah iblis agung laksana Tuhan mereka. Lalu kita dibawa ke sebuah sekolah pelatihan penambangan yang berada di kota Tatsuyama. Di sana ada seorang murid laki-laki yang bernama Musashi. Musashi ini memiliki kemampuan yang hebat dalam menambang. Musashi terkenal jenius dan pekerja keras. Lalu ada sebuah pelajaran teori di mana sang guru menjelaskan bahwa samurai itu adalah orang jahat yang selalu menggunakan kekerasan seperti monster. Namun bagi Musashi yang ia tahu bahwa samurai itu adalah satu-satunya praktisi yang bisa melawan iblis. Sejak kecil Musashi sudah menyukai hal yang berkaitan dengan pedang dan sering berlatih bersama sahabatnya yang bernama Kojiro. Saat itu ayahnya Kojiro menceritakan tentang pertarungan sengit antara samurai melawan para iblis. Mereka juga diberitahu bahwa satu-satunya kelompok yang bisa melawan iblis adalah Bushidan. Sayangnya ayah Kojiro itu sudah meninggal Lur, dan hanya ada di saat mereka masih kecil. Saat Musashi dan Kojiro masih kecil, mereka berjanji akan menjadi samurai dan akan membentuk kelompok untuk melawan para iblis. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Musashi dan teman-temannya diberitahu bahwa besok akan ada upacara penerimaan untuk melayani iblis. Sebelum sekolah pelatihan itu usai, mereka diminta untuk meneriakan mimpi mereka di masa depan. Musashi berniat mengatakan mimpinya untuk menjadi samurai. Namun hal itu rupanya bukanlah hal yang mudah untuk Musashi, dan akhirnya dia tidak jadi mengatakannya. Saat jam sekolah usai, Musashi kemudian bergegas untuk pergi ke rumah Kojiro yang berada di tempat terpencil. Musashi mengajak Kojiro untuk keluar dari kota dengan tujuan membasmi iblis di hari upacara penerimaan besok. Namun tanpa diduga, Kojiro malah menyerah untuk mengejar mimpinya dan menganggap cerita ayahnya itu adalah kebohongan. Kojiro mengatakan bahwa dirinya sudah melupakan impiannya menjadi samurai dan lebih memilih menjadi penambang. Mendengar itu Musashi kaget dan terjadilah perdebatan di antara mereka, yang akhirnya membuat Musashi kecewa mendengar apa yang diucapkan Kojiro. Kemudian Musashi langsung pergi dari kediaman Kojiro. Sebenarnya Kojiro sengaja mengatakan hal tersebut agar Musashi bisa menjalankan hidupnya dengan normal. Kojiro tidak ingin Musashi menjalani hidup sepertinya yang dijauhi oleh semua orang. Di sini kita diperlihatkan dengan masa kecil Kojiro yang sangat menyedihkan sebagai keturunan samurai dari ayahnya. Di era ini semua manusia membenci samurai. Hal itu membuat ia tidak diterima oleh semua orang dan harus menjalani hidup dengan penuh hinaan. Keesokan harinya upacara penerimaan itu dimulai dan semua murid dari pelatihan penambangan memasuki gerbang iblis yang dituhankan oleh mereka. Mereka semua belum menyadari kalau selama ini iblis sudah menipu mereka. Berbeda dengan Musashi yang berniat membasmi para iblis dan menunjukkan keseriusannya kepada Kojiro tentang mimpinya itu. Mereka kemudian menaruh semua barang bawaan dan masuk ke tempat penambangan. Mereka pun dibuat kaget saat melihat para penambang yang dipekerjakan tanpa istirahat.
Bahkan banyak dari penambang yang mati jadi santapan para iblis. Musashi yang sudah tahu hal itu mencoba melawan iblis dan baru menyadari kalau senjatanya ada di luar lur. Sementara Kojiro menemukan tas Musashi yang tertinggal di rumahnya. Ia pun menemukan buku catatan yang berisi teknik bertarung menggunakan kapak. Shin pun berpindah ke Musashi yang sudah babak belur dihajar oleh iblis. Di sini dijelaskan bahwa alasan Musashi menyembunyikan mimpinya karena ia tidak mau dikucilkan dan dijauhi oleh teman-temannya jika mereka mengetahui mimpi Musashi yang sebenarnya. Dan untuk pertama kali Musashi meneriakkan mimpinya yaitu ingin menjadi seorang samurai. Untungnya Kojiro datang tepat waktu dan berhasil melepaskan Musashi dari cengkraman iblis tersebut. Kojiro juga membawakan senjata milik Musashi dan mereka pun bertarung bersama. Di tengah pertarungan yang terjadi, sebuah cahaya muncul secara tiba-tiba. Cahaya itu menandakan kemunculan iblis yang sangat kuat. Iblis itu dikenal dengan nama Kishin. Musashi dan Kojiro mencoba melihat lokasi kemunculan cahaya itu. Setelah sesampainya di titik cahaya itu, mereka menemukan sosok merah seperti ayam yang bertanduk. Musashi yang menduga itu adalah iblis Kishin, dia segera menebasnya hingga terbelah menjadi dua. Namun ternyata iblis aneh itu punya skill regenerasi tubuh dan dia menyatukan dirinya kembali. Para pengikutnya kemudian datang dan memberikan sesembahan seperti sesajen pada iblis Kishin. Setelah memakan sesajen itu, tiba-tiba iblis itu berevolusi. Dia tumbuh semakin besar, kuat dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Seketika Musashi dan Kojiro diserang. Dengan satu serangan saja, iblis itu mampu membuat Musashi dan Kojiro terpental jauh. Bahkan serangan itu membuat Musashi terluka. Di sini Kojiro masih bertahan. Nampak iblis itu mengincar pedang milik Kojiro dan berusaha mengambilnya secara paksa. Menyadari hal itu, Kojiro hanya bertahan dan mempertahankan pedang peninggalan yang diberikan oleh ayahnya. Di sini kita diperlihatkan ke masa kecil Kojiro. Saat itu ayahnya Kojiro pernah memberitahukan hal yang penting, yang mana para leluhur keluarga Kojiro adalah seorang samurai Bushidan yang mempertaruhkan nyawanya untuk memerangi para iblis. Kojiro diminta untuk menjaga pedang yang diberikan ayahnya karena dalam dunia Bushidan ataupun samurai, pedang adalah sebuah harga diri seseorang. Kojiro sudah berusaha bertahan dari serangan iblis itu. Namun pada akhirnya pedang itu pun berhasil direbut oleh iblis Kishin. Dia gagal dalam menjaga pedangnya dan harus menyaksikan pedang itu dimakan oleh iblis Kishin. Namun tiba-tiba tak disangka, Musashi sudah bangkit dan melesat menyerang perut iblis itu. Musashi menyerang dengan menggunakan teknik skill penambangnya untuk menghajar perut monster iblis itu secara terus-menerus. Bahkan serangan Musashi berhasil membuat iblis itu kesakitan. Hal itu membuat iblis Kishin terganggu dan kemudian menyerang perutnya sendiri sampai akhirnya serangan itu pun membuat perut iblis Kishin terbelah. Kojiro nampak cemas dikarenakan Musashi ikut terjatuh ke dalam perut iblis Kishin. Beruntungnya Musashi masih hidup dan berhasil mengambil pedang milik Kojiro. Berkat Musashi, pedang itu pun akhirnya bisa kembali ke tangan Kojiro. Aksi heroik Musashi membuat Kojiro lebih memahami tentang harga diri pedang bagi seorang samurai atau Bushidan. Setelah itu, ada kelompok samurai datang yang disebut Bushidan Takeda. Mereka meminta Musashi dan Kojiro untuk mundur karena melawan iblis itu sangat berbahaya. Di sini Musashi menolak permintaan itu lantaran mereka lah yang telah mengalahkan iblis Kishin. Sayangnya iblis Kishin itu belum kalah, dan justru iblis itu kembali hidup dan beregenerasi lagi. Benar-benar sebuah kemampuan yang sangat merepotkan. Iblis itu tambah kuat. Kojiro menyarankan kepada Musashi untuk mundur dan bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Namun Musashi mengabaikan permintaan Kojiro dan kembali melanjutkan pertarungan. Nampak pemimpin pasukan samurai yang baru datang itu bernama Takeda. Dia mulai tertarik dengan tekad Musashi karena ia sangat berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya.
Tapi dia tak mau berdiam diri. Dia berencana membantu dan mempersiapkan strategi pertarungan mengalahkan iblis Kishin. Kemudian kita diperlihatkan kepada Musashi yang nampak kesulitan, lantaran iblis Kishin mampu meregenerasi luka dari serangan Musashi. Lalu Musashi diikat sebuah tali hijau dan itu adalah anggota dari Takeda. Di sini Takeda menasihati Musashi agar jangan ceroboh dalam bertarung. Iblis Kishin itu bukanlah makhluk lemah yang mudah dikalahkan. Dia akan meregenerasi tubuhnya terus-menerus. Jadi kita harus bersatu melawannya. Namun Musashi ini adalah sosok yang sangat ngeyel lur. Dia tetap ingin mengalahkan iblis Kishin itu dengan tangannya sendiri. Karena ia tidak mau pencapaian pertamanya dalam membunuh iblis itu direbut orang lain. Tekad kuat Musashi mampu menghancurkan tali sihir yang mengikat dirinya. Melihat tekad kuat yang begitu besar dari Musashi, Takeda membiarkan Musashi untuk maju melawan Kishin. Disitulah Takeda melihat talenta bushi berbakat pada diri Musashi. Lalu Takeda mengerahkan pasukannya untuk mensupport Musashi. Mereka mengikat iblis itu dan bersiap menyerangnya. Sementara Kojiro menangkap para pengikut iblis untuk mengetahui titik kelemahan dari iblis Kishin. Musashi kemudian meluncurkan serangan teknik pedang agung pembunuh miliknya yang lumayan kuat. Sayangnya efek serangan Musashi malah membuat pasukan Takeda gagal menyerang iblis itu. Lalu Kojiro memberikan info kepada Musashi bahwa iblis itu mempunyai kelemahan di inti tanduknya yang ada di perutnya. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Musashi untuk menyerang Kishin seorang diri. Musashi berhasil sampai ke inti tanduk yang ada di perut iblis Kishin dan langsung menyerang titik kelemahan itu. Namun sayangnya bukan tanduknya yang terbelah, melainkan senjata Musashi yang hancur berkeping-keping. Alhasil Musashi dalam bahaya dan gantian si iblis Kishin yang menyerang. Beruntungnya Takeda turun tangan dan berhasil menebas inti tanduk iblis itu menjadi dua. Dia meminta maaf kepada Musashi karena telah mengganggu pencapaian pertamanya membasmi iblis. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya monster iblis Kishin bisa dikalahkan dan tubuhnya pun hancur tak tersisa. Takeda bersama kelompoknya kemudian mengacungkan pedangnya dan menyerap semua kekuatan Kishin. Kelompoknya pun merayakan kemenangan itu dikarenakan Kishin mati di tangan Takeda. Mereka mendapatkan banyak pujian dan ucapan terima kasih dari para penambang. Takeda bersumpah akan membebaskan dunia manusia dari para iblis. Para pengikut iblis kemudian ditangkap dan kota Tatsuyama pun terbebas dari belenggu jajahan iblis. Di tengah kesenangan karena kemenangan itu, Musashi justru merasa sangat kesal karena Takeda mengambil pencapaian pertamanya. Walaupun Musashi berusaha menyembunyikannya, namun pada akhirnya Musashi mengatakan protes itu kepada Takeda. Dan sebagai gantinya Takeda memberikan sebuah hadiah yang ia pasangkan di leher Musashi. Sesampainya di rumahnya, Musashi baru menyadari kalau benda itu merupakan benda berharga. Benda itu adalah kaleidoskop, yaitu sebuah benda yang bisa mencari lokasi iblis. Mereka berdua kemudian membuka gulungan Bushidan dan melihat gambar yang sama di kaleidoskop seperti pose Musashi saat ini. Dari gulungan itu, Musashi dan Kojiro pun mendapatkan banyak informasi penting. Ternyata iblis yang menyerang negeri Hinomoto berjumlah lebih dari 100 iblis. Di gulungan itu pun terdapat nama-nama iblis yang salah satunya sudah dikalahkan tadi. Salah satu impian yang belum tercapai adalah tugas bushi yang sebenarnya. Harta karun artefak didapatkan oleh bushi terkuat yang bisa mengalahkan Kishin terkuat tersebut dengan pemersatuan negeri dan diangkat menjadi raja. Setelah mengetahui hal itu, Musashi kemudian berlari menemui Takeda dan mengatakan mimpi bushi yang belum pernah tercapai. Ia bertekad akan mewujudkan mimpi itu dan mengalahkan iblis Kishin di negeri Hinomoto. Keesokan harinya, Musashi dan Kojiro memutuskan untuk meninggalkan kota Tatsuyama dan perjalanan pun baru dimulai. Musashi mengatakan kalau dirinya sangat beruntung karena sudah bertemu dengan Kojiro dan ayahnya.
Shin pun berpindah ke seorang gadis kawaii di pinggir sungai berambut hijau nan panjang. Bocah perempuan ini bernama Sugumi. Perjalanan Musashi dan Kojiro pun dimulai. Mereka pun meneruskan perjalanan dan sepakat saling peduli meski apapun yang akan terjadi di perjalanan nanti. Hari-hari pun berhasil mereka lewati sampai tiba di hari ketujuh, di mana di hari itu mereka sudah kehabisan bahan makanan, ditambah lagi mereka harus mendorong kendaraan milik Kojiro yang mogok. Beruntungnya di depan mereka ada sebuah sungai, jadi mereka memutuskan untuk memancing ikan di sana, agar rasa kelaparan mereka teratasi. Kojiro yang terbiasa hidup mandiri dari kecil membuatnya sangat mudah mendapatkan banyak ikan. Berbeda dengan Musashi yang menjalani hidup di lingkungan pertambangan. Karena kesal dan tak mau kalah dari Kojiro, Musashi kemudian mengambil pancingan dan memancing secara berjauhan. Namun tiba-tiba Kojiro pun dibuat kaget saat melihat seseorang muncul berdiri di belakangnya. Shin kemudian berpindah ke Musashi yang sedang memancing. Di saat memancing sendirian, Musashi merasa bersalah karena telah berdebat dengan Kojiro. Dia pun berniat untuk menemui Kojiro lagi dan meminta maaf. Namun tanpa diduga, Kojiro sudah tergeletak dalam keadaan terluka. Dan tiba-tiba Musashi mendapatkan serangan dari seorang gadis berambut hijau tadi, yang tak lain adalah Sugami. Dia sengaja menyerangnya untuk merampas barang berharga milik Kojiro dan Musashi. Di sini diketahui bahwa Sugami lah yang membuat Kojiro terluka. Mengetahui hal itu, Musashi merasa tidak terima dan baku hantam pun terjadi. Musashi heran karena kemampuan gadis itu tidak terlalu kuat, tapi kenapa Kojiro bisa dikalahkan oleh gadis tersebut? Sugami yang merasa kesulitan melawan Musashi, kemudian dia mulai mengeluarkan skill kemampuan wanita kupu-kupu malam, lur. Sugami di sini merubah sikapnya dan menggoda Musashi menggunakan tubuhnya. Ia pun lalu membuka satu persatu kancing baju yang ia kenakan. Beruntungnya Musashi ini imannya kuat, lur, dan menyadari tipu daya wanita. Musashi dapat dengan mudah menghindari serangan dari Sugami. Tapi ternyata Kojiro tergoda oleh tipuan itu yang membuatnya kalah dalam pertarungan. Karena tipuannya itu tidak berhasil kepada Musashi, Sugumi pun terpaksa mengeluarkan senjata andalannya. Namun tiba-tiba terdengar suara yang membuat Sugami merasa ketakutan dan tanpa berpikir panjang ia pun langsung pergi dengan membawa kendaraan milik mereka berdua. Sugami membawa kendaraan itu ke tempat tuannya, yaitu pimpinan Bushidan yang bernama Sameda. Rupanya Sugami sengaja merampas barang-barang milik Kojiro dan Musashi karena diperintahkan oleh tuannya. Di sini diketahui bahwa Sugami adalah anggota Bushidan Sameda dan sangat menyukai tuannya. Sementara Musashi dan Kojiro berusaha menyusul Sugami dan mendatangi kastil Bushidan itu. Mereka berdua pun kemudian masuk ke dalam kastil itu dan mencari kendaraan mereka yang telah dicuri. Tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu dengan Sugami lagi. Lucunya Sugami malah mengajak mereka untuk berkeliling kastil. Alangkah terkejutnya mereka ternyata di dalam kastil itu terdapat sebuah kota yang diisi oleh banyak penduduk. Di sini juga dijelaskan bahwa kastil Bushidan itu bisa bergerak untuk mencari tempat kemunculan Kishin. Di mana kastil itu diisi oleh pengrajin senjata, petani, dokter, dan juga pengembala ternak. Sugami mempunyai kakak perempuan yang bernama Subame. Namun kakaknya itu sudah meninggal dalam pertarungan. Setelah kematian kakaknya, Sugami tidak mempunyai keluarga sama seperti halnya Musashi dan juga Kojiro. Singkat cerita, Tuan Sameda mengajak Musashi dan Kojiro untuk makan bersama. Dia menganggap kalau Musashi dan Kojiro adalah samurai kelas atas yang sudah banyak membunuh iblis. Tuan Sameda pun kemudian mengajak mereka untuk bekerja sama melawan para iblis. Sayangnya Musashi dan Kojiro tidak mengetahui tentang Kitetsu dan dianggap tidak berguna oleh Tuan Sameda. Mengetahui hal itu, Tuan Sameda pun langsung menyuruh Sugami untuk mengikat mereka berdua dan dijebloskan ke dalam penjara. Tuan Sameda merasa sangat marah kepada Sugami karena telah gagal membawa samurai yang kuat. Dan anehnya Sameda malah memerintahkan Sugami untuk mengerahkan penduduk dalam melawan iblis yang akan datang esok hari. Awalnya Sugami tidak setuju,
Namun Sugumi selalu tunduk pada perintah Tuan Sameda. Di sini terlihat seperti ada yang dirahasiakan oleh Sugumi. Setelah kejadian itu, Sugumi kemudian menemui Musashi dan Kojiro yang berada di tahanan kastil. Sugumi menjelaskan bahwa Kitetsu adalah besi iblis yang terbentuk dari pecahan tubuh iblis. Artinya setiap kali iblis dikalahkan, Bushidan akan menyerap Kitetsu itu dan menggunakannya untuk melawan iblis. Ia juga memberitahu bahwa ada segerombolan iblis yang akan menyerang kastil Kasameda. Musashi yang melihat tingkah Sugumi yang aneh, dia tahu jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sugumi. Ternyata Sugumi tidak ingin penduduk kota meninggal dalam melawan iblis dan menentang perintah Tuan Kosameda. Namun Sugumi memilih untuk memendamnya sendiri dan tidak berani mengatakan hal itu kepada siapapun. Dia pun menangis membayangkan hal itu. Tak berselang lama, nampak segerombolan iblis sudah bergerak mendekati kastil. Koloni iblis ini adalah iblis liar Kodama yang hanya berbentuk bagian kaki saja. Sementara Musashi dan Kojiro berhasil kabur dari tahanan berkat kecerdasan yang dilakukan oleh Kojiro. Mereka kemudian berlari ke atas kastil dan melihat iblis Kodama yang mulai bergerak. Di sisi lain, Sugumi masih menangis dan berlari memendam perasaan takutnya. Di sana dia bertemu dengan Kosameda, ditambah Tuan Kosameda malah memerintahkan Sugumi untuk menyiapkan penduduk kastil dalam melawan iblis Kodama. Mendengar itu, Sugumi pasti merasa sangat kecewa dan menentang perintah Tuan Kosameda. Hal itu membuat Sugumi mendapatkan ancaman serius, yaitu akan diusir dari kastil dan dikeluarkan dari anggota Bushidan Kosameda. Di sisi lain, Sugumi merasa takut jika dirinya harus hidup sendirian. Karena rasa takutnya itu, Sugumi terpaksa mengikuti perintah Kosameda dan kembali tunduk dalam rasa takutnya. Ia pun hanya bisa menangis. Sugumi pun pergi ke sebuah ruangan dan menatap lagi masa lalunya dari sebuah foto saat ia dan kakaknya dalam gendongan Tuan Kosameda. Di sini diketahui kalau kakaknya Sugumi itu sering mendapat perlakuan yang kasar dari Tuan Kosameda. Meski Sugumi ingin memberontak, namun rasa takutnya itu sangat besar dan membuatnya berhalusinasi. Secara tiba-tiba Sugumi dikagetkan dengan kedatangan Musashi dan Kojiro yang menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut dan menghancurkan foto kenangan mereka. Kedatangan Musashi dan Kojiro itu untuk mencari pedang mereka yang disita. Pada awalnya Sugumi masih merasa ketakutan dan masih menganggap Kosameda sebagai tuan besarnya. Dan lebih parahnya lagi, rasa takutnya itu membuat Sugumi kehilangan rasa percaya diri. Beruntungnya Musashi bisa menghilangkan rasa takutnya itu dan meyakinkan Sugumi untuk berjuang bersama. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelamatkan penduduk dari serangan iblis liar Kodama. Rencana itu pun dibuat oleh Kojiro dengan menggunakan kepintaran yang ia miliki. Hal itu pastinya bukanlah hal yang mudah dikarenakan para penduduk sudah berkumpul di bawah perintah Tuan Kosameda. Para penduduk pun dibuat tidak percaya ketika mereka diperintahkan untuk melawan iblis. Parahnya lagi, sebagian penduduk kastil adalah wanita dan juga anak-anak. Di tengah kepanikan itu, rencana Kojiro pun mulai dilancarkan, di mana ia mulai melemparkan sesuatu ke dalam obor api yang membuat api itu semakin membesar. Ia pun membuat asap yang menyebar ke seluruh lapangan kastil. Mereka kemudian dikagetkan dengan kehadiran Sugumi yang sudah berada di atap bangunan kastil. Sugumi menunjukkan keberaniannya dan mengatakan banyak hal yang bertentangan dengan Kosameda, yang tujuannya untuk mengulur waktu agar penduduk desa dapat pergi dari sana. Sementara Kojiro dan Musashi sudah membantai pasukan Kosameda. Ternyata asap itu sengaja dibuat untuk mengganggu penglihatan para pasukan kastil Kosameda. Kesempatan itu dimanfaatkan Musashi dan Kojiro untuk menyerang para pasukan yang ada. Namun siapa sangka para penduduk justru tidak mau kabur dan lebih takut dengan ancaman Tuan Kosameda. Di sini Tuan Kosameda mengancam akan menghabisi semua anggota keluarga mereka jika penduduk berani melarikan diri. Mendengar ancaman itu, Sugumi akhirnya mengambil keputusan untuk nekat melawan Tuan Kosameda. Pertarungan itu dilakukan untuk menghilangkan rasa takut para penduduk. Namun sialnya serangan Sugumi mampu dihindari dengan mudah.
Sedangkan Kojiro dan Musashi hanya bisa melihat dan menahan para pasukan yang tersisa. Di sini terlihat Sugumi dibuat tidak berdaya saat dirinya dijatuhkan dan dihajar secara terus-menerus. Namun Sugumi tidak menyerah, dia memuntahkan darah ke wajah Kosameda yang kemudian Sugumi langsung melancarkan senjata Kitetsu dan duel pun kembali berlanjut. Dengan bersusah payah Sugumi akhirnya bisa mengalahkan Tuan Kosameda. Kekalahan Tuan Kosameda pun membuat para penduduk berani untuk melarikan diri dan berani meninggalkan kastil sebelum iblis datang. Musashi dan Kojiro langsung membawa Sugumi untuk keluar dari kastil tersebut. Dan kastil pun kemudian hancur berkeping-keping dilabrak oleh iblis. Setelah selamat dari iblis liar Kodama, kondisi kastil pun hancur dan juga berantakan. Para penduduk kastil pun berhasil selamat dan terbebas dari pimpinan Kosameda. Kemudian salah satu penduduk yaitu nenek dari kastil Kosameda kemudian mendatangi Musashi dan Kojiro untuk membawa Sugumi pergi meninggalkan kastil. Hal itu dikarenakan agar Sugumi terbebas dari belenggu Kosameda. Awalnya Sugumi menolaknya, namun akhirnya ia memutuskan untuk ikut bersama Musashi dan Kojiro. Saat malam harinya Sugumi pun merasa sedih, dikarenakan harus meninggalkan kastil dan juga para penduduk di saat itu juga. Musashi pun kemudian datang dan menemani Sugumi untuk bercerita. Sugumi menjelaskan kalau yang membuat sedih bukanlah Kosameda, karena Kosameda bukan ayah kandungnya, melainkan ayah angkatnya. Yang membuat Sugumi bersedih tak lain adalah ia harus meninggalkan tempat yang menyimpan banyak kenangan. Keesokan harinya mereka pun pergi meninggalkan kastil dan kembali melanjutkan petualangan. Perjalanan mereka selanjutnya yaitu memburu iblis Kishin biru seperti yang dilihat di peta kaleidoskop. Seperti yang sudah diketahui, kegunaan kaleidoskop adalah untuk mencari keberadaan iblis. Di dalam perjalanan, Musashi dan Sugumi sering sekali bertengkar yang membuat mereka berdua semakin dekat. Saat mereka beristirahat, Musashi pun dibuat kaget dikarenakan Sugumi semakin nempel dengan dirinya. Saking dekatnya, boba milik Sugumi pun sampai nempel ke tangannya Musashi, lur. Sugumi pun mengatakan kalau dirinya menyukai Musashi. Di sini Kojiro malah menjadi obat nyamuk saja, lur, dan ngintip mereka. Musashi kemudian mengangkat satu tangannya dengan maksud menyuruh Sugumi untuk menjauh. Namun sialnya Sugumi salah mengartikan itu dan malah membuka bajunya di depan Musashi. Hal itu pastinya membuat Musashi kaget dikarenakan tingkah Sugumi yang semakin aneh. Ditambah lagi Sugumi kembali menempelkan tubuhnya dan kejadian itu pun dilihat oleh Kojiro. Musashi tidak ingin kalau persahabatannya dengan Kojiro hancur gara-gara salah paham. Ternyata Musashi lebih menyukai wanita yang lebih tua yaitu gurunya sendiri di sekolah penambang. Sedangkan Kojiro adalah seorang busi yang tidak pernah mengalami jatuh cinta. Mereka tidak percaya diri dan memilih menghindari wanita, ditambah lagi Sugumi terus menghindari Kojiro tanpa alasan yang jelas. Dan tiba-tiba Sugumi menjulurkan tangannya dan mengajak keduanya untuk berteman. Ternyata selama ini Sugumi tidak tahu cara untuk berteman dengan orang yang berada di luar kastil. Sugumi sengaja menghindari Kojiro karena takut Kojiro marah karena pernah menyebutnya dengan panggilan supir. Keesokan harinya satu iblis kecil muncul di tempat mereka beristirahat. Iblis itu rupanya menyukai pedang dan berlari kabur membawa pedang milik Kojiro. Kejadian itu hanya diketahui oleh Musashi, dikarenakan Kojiro dan Sugumi masih tertidur. Musashi kemudian mengejar si iblis pencuri dan memukul tanduknya menggunakan tongkat besi. Meski berhasil menghajar titik lemah iblis itu, namun tanduk iblis itu cukup kuat yang membuat tongkat besinya patah berkeping-keping. Musashi terus mengejar iblis itu hingga sampai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh pedang Kitetsu. Di sana Musashi bertemu dengan seorang lelaki yang belum dikenal. Orang itu menyuruh Musashi untuk mengambil salah satu pedang agar bisa mengalahkan iblis pencuri tersebut. Tanpa berpikir panjang, Musashi langsung mencabut salah satu pedang dan tiba-tiba inilah yang terjadi.
Setelah berhasil mengalahkan iblis itu, Musashi kemudian menyerap kekuatan iblis itu seperti yang dilakukan oleh para Bushi dan Takeda. Namun siapa sangka bukannya menjadi iblis kuat, pedang itu malah patah. Tak lama berselang, ada salah seorang yang datang dari atas bukit. Dia adalah asisten dari orang misterius itu. Dijelaskan sosok misterius itu sangat suka dikelilingi oleh keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah pedang-pedang Kitetsu yang berada di tempat itu. Orang itu menganggap kalau kumpulan pedang ini sungguh menawan, bentuknya seperti dewi yang suci. Sebelum kedua orang itu pergi, Musashi ingin tahu nama mereka. Tapi mereka malah pergi menyembunyikan identitas mereka. Tak lama berselang datanglah Sugumi dan Kojiro ke tempat yang sama. Namun anehnya kedua orang misterius itu sudah menghilang bersamaan dengan kedatangan Kojiro dan Sugumi. Yang lebih anehnya lagi semua pedang di tempat itu ikut menghilang. Dan hanya ada pedang Kojiro yang tersisa. Setelah kejadian itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian mendatangi sebuah tempat yang menjual perlengkapan para Bushidan. Kedatangan mereka ke tempat itu pun untuk membeli senjata Kitetsu. Setelah masuk ke dalam kota, Musashi melihat banyak sekali para Bushidan yang sedang melakukan transaksi jual beli. Kota ini adalah sebuah kota yang menyediakan perlengkapan para Bushi dan untuk pertama kalinya Musashi memasuki sebuah kota yang dipenuhi oleh para Bushidan. Para Bushi itu menggunakan Kitetsu sebagai mata uang untuk melakukan transaksi. Sedangkan pelelangan senjata Kitetsu itu akan diadakan setelah transaksi jual beli.